Selamat datang di Poci Podcast Sipu Cina Pulau Jawa terbaik. Lagi ini loh, lagi main apa lagi loh? Kita kembali di Ini awal tahun. Danur nih mau rilis lagi Danur rilis. Danur. Oh, Prilly lagi ya? Beri terus lah. Tapi lu nonton nggak anjir. konten apa bucinnya Prilly sama Omara di traveling gitu? Omara kan ceritanya orang kaya yang sangat-sangat tidak tahu dengan dunia jajan-jajanan, jadi kadang sering debat itu sama Prilly. Yang gue tahu, gue nggak lihat itu tapi yang gue lihat itu bukunya si Aureli. Oh, yang lagi viral ya? Iya. Yang dia nikah, dia akhirnya bongkar pernikahan dia di umur 15 tahun, dia diapain itu sama mantan suaminya. Sedih banget ya anjing. Semua ya. Itu it takes a lot of Gila ya. brave Tapi free akhirnya to gimana ya, spill. kayak bayang dia Iya, menulis itu iya, semuanya iya. dia kalau dia menulis kan berarti dia mengingatkan lagi kan, wah aku pernah diapain gitu loh. I love you Aureli, I love you Aureli. Inara, I love you I really deserve I love you better. all, I love you Inara, I love you siapa sih satunya? Semuanya itu loh. Pokoknya Lu tau gak sih yang itu? I love you Inara, I love you, lu gak tau ya? itu apa? Konten kreator ya yang bahas itu. Si Inara Rusli. Oh iya. Oh yang Fahmi Fami bilang. kan I love you Inara, I love you tuh, I love you all. Emang Iya, jadi pilih Nara atau ini? Kalau bisa dua kenapa enggak gitu? Mungkin lu no kayak Asho Speed anjing, kayak sosokan Asho Speed. Stres. Gimana tanggapan Lagi lu? ngapain dikasih tanggung anjing kayak Gimana orang. tanggapan lu tentang isu KDRT? Isu KDRT si Jule tiba-tiba. Gue mah dari dulu udah bilang sih kayak sebenarnya dari awal mereka kayak gitu gue udah bilang kayak kalau misalnya ada orang cerai, lihat aja anaknya tuh lebih dekat sama siapa. Ikut sama siapa Iya. dan nyaman sama Karena siapa anak gitu. itu bisa merasakan ya, anak itu kan polos ya. Iya. Mereka tuh bisa merasakan energi lah, mana energi yang kurang baik, mana energi yang baik, mana energi yang WC umum ya, energi selangkangan tuh anak itu bisa merasain gitu. Jadi kayak mana yang energi baik itu anak itu pasti lebih mengarah ke situ. Dan anak tuh bisa lebih tahu mana ruang aman buat mereka gitu. Logically Logic. thinking ya. Kalau misalnya ternyata si Viveknya ternyata dia ter KDRT. KDRT. Yang pertama, kenapa dia nggak lapor? Sebenarnya kalau dia dulu speak up ya, dia yang Di saat dia lagi naik-naiknya nih. Iya. Saatnya dia counter gitu loh. dia speak up, dia pasti didapat dukungan anjing. Tapi Kayak pada akhirnya sebenarnya kalau KDRT nggak membenarkan dia sampai selingkuh ketiga orang berbeda sih. Udah gitu, yang satunya sampai gemeter loh, parah Gemeter loh. loh, kasihan loh. Safri gemeter loh. Safri gemeter Lu pernah loh. bayangin petinju Yogyakarta Iya, gemetaran gemeter loh. Kasihan loh itu. Lagian Safri apa sih yang lu harapin ya? Lu aja tuh selingkuhan, Iya. ya. Udah gua bilang, orang selingkuh itu nggak bakal tobat. Orang selingkuh itu cuma bakal lebih pinter, cuma jadi lebih pinter Lebih pintar menutup celahnya dari gitu yang loh. sebelumnya. Dia nggak bakal tobat. Nggak percaya Sapri. Iya. Gak percaya sama gue, udah gue tarutin juga ada Ten of Swords. Nah, itu buat lo tuh Ten Akhirnya of Swords. karirmu Akhirnya selesai, kena. petinjumu sudah selesai Iya, karirnya. kan sekarang ngapain Sapri? Jadi Jualan apa? sosis Jualan di sosis. SD. Jualan nugget di SD. Gitu. Dan Sayang sekali. selanjutnya kita akan bahas viral baru-baru ini. Bahlil tertawa dan histeris ketika disebut mutiara dari timur. Hadirin histeris, tapi kita nggak tahu kan. Dia disebut mutiara dari timur, hadirin histerisnya karena histeris apa Iya, gitu. bisa jadi serius kayak Sampai tidak terima. sampai ada videonya nih. Ada Yang videonya. sangat terkenal Pak, mutiara dari Indonesia bagian timur ini namanya Bahlil Lahadalia. Oh, mutiara dari Indonesia Timur. Murni, dia ini murni. Bukan mutiara, dia tuh kerang. Tapi aku akuin sound effect applause-nya sangat real gitu loh. Sound effect dari CapCut-nya itu. Applause sound effect gitu loh. Kayak video-video baju-bajuri ya. Iya, baju-baju ya. Baju-baju Oke, kalau nggak ada dibikin ada gitu loh. Iya. Nah, sekarang kita kan tahu. Tapi daripada mutiara dari timur, gue lebih setuju Bahlil itu adalah sawit dari barat. Sawit dari barat. Sawit dari barat. Sawit Ya. dari barat. Kalau nggak, alat gym terkirim dari barat. Al-Jim dari Tenggara. Dari barat. Nah, biasanya di konten-konten Nancy Judge maupun TikTokers misteri di luar Semut sana. ternyata nggak pernah tidur loh. Oh, semut nggak pernah tidur. Semut nggak pernah tidur. Mereka tuh cuma kayak power nap aja. Jadi dalam seumur hidupnya semut itu cuma kayak tidur tuh kayak paling 10 detik kayak kerja lagi. Oh, iya? Ya, makanya di Alkitab bilang kerjalah
Hai pemalas, pergilah kepada semut dan contoh mereka. Karena mereka tuh serajin itu. Serajin itu ya. Semut tuh nggak pernah tidur. Pokoknya Kayak gitu. Ratu Semut ternyata cuma satu. Kalau ratu yang meninggal berarti semutnya juga ikutan bunuh diri. Ratu apa? Ratu Semut. Oh iya? Setahu kalau Ratu Semut meninggal, para juninya ikutan bunuh diri atau pokoknya mereka jadi stres, terpencar jadi stres bunuh diri. Berarti mereka kerja keras dan loyal. Dan loyal makanya sama satu ini. Contohlah Jule kepada semut ini. Contohlah kepada ini. semut-semut ya Jule. Semut ini. Mereka rajin, mereka loyal. Mereka dan juga bekerja keras tapi tidak membandingkan usaha-usaha masing-masing satu dan sama juga lain. mereka respect terhadap pasangan dan juga dan juga tidak sering-sering ke Jogja. Tidak sama petinju tetapi buset tapi- Julia sama kalau bener sama Jeffrey Nicole sih Grand Prix juga sebenarnya ya. Grand Prix ya. Itu antara Kok bisa ya? siapa yang beruntung? Julia atau Jeffrey Nicole? Iya ya anjir kayak Grand Prix. Julia lah anjir kayak Grand Prix juga tuh sebenarnya tuh. Sampai ada yang komen, cuma Jeffrey Nicole penasaran doang gitu loh. Soalnya Iya. kayak follow-followan mereka mutualan. Iya anjir. Ya itulah. Nah, menang sih Julia sih. Biasanya- Mohon maaf nih netizen ya, kalau Julia sama Jeffrey Nicole untuk itu Julia menang. Julia soalnya. menang di situ. Mohon maaf nih. Netizen kalah. Mohon maaf nih netizen ya, kayak di situlah Julia menang soalnya. Sampai Mohon maaf kebalik nih, tuh. mohon maaf nih ya. Tapi gila ya, netizen bisa aja ketemu dari story-storynya sampai pas banget juga aku lihat Julie sama Jeffrey Nicole sama-sama story, tapi kayak orang mungkin curiga ini sama-sama lagi di Bali gitu loh, story-nya barengan gitu. Iya pastilah kalau mereka bareng, pastilah ketemu orang di jalan, orang lagi naik Iya. banget si Julie, orang si Jeffrey Nicole juga siapa yang nggak kenal Jeffrey Sampai Nicole. ada foto-foto video viral, sampai Iya. ada baru-baru ini viral nail art, dia nge-spill CCTV dia sendiri. Wah, Julie lagi nail art di tempat aku nih. Tapi sebenarnya itu udah privasi sih, gila, sampai nail art aja tokonya nge-spill CCTV dia gitu. Kenapa nggak tutup ya nail artnya? Kayak di TikTok kan ada kayak POV Julie jadi pelanggan, ditutup tokonya anjing. Tapi Julie mungkin nail artnya gini, SAFRI. Sapri. Sapri. UKA-nya 2, UKA gitu loh. Sapri Yuka. Yuka gitu. U ini YUKA J. Yuka Jeffrey. Ya. Jeffrey gitu lah. Nah, biasanya di konten-konten netizen atau tiktokers misteri di luar sana, mereka selalu membahas konspirasi-konspirasi yang tidak terpecahkan, dari konspirasi tokoh penting, kejadian aneh, hingga misteri dunia. Tapi di Poci hari ini berbeda, karena kita akan membahas misteri dunia yang sudah terpecahkan. Kita akan membahas misteri dunia yang sudah terpecahkan. Iya kali aja ada penasaran Iya kan? Di mana tiktokers, mana youtuber, mana yang bahas misteri yang sudah terpecahkan? Kita doang. Nggak pernah kan terpikir orang netizen, lah apakah minggu ini aku bahas yang sudah terpecahkan? Tidak, aku akan tetap tidak terpecahkan. Gak pernah terpecahkan karena ngapain? Nah, cuma di Poci kita membahas konspirasi misteri yang ternyata sudah terpecahkan. Penasaran juga. Penasaran apa? Nah, kita Enggak akan sih, bahas. gak penasaran. Penasaran Kan sudah terpecahkan, bangsat. Ya, ini kan ilmu pengetahuan. Apa Bener, yang makanya sudah gue bilang, ada? kali Nah, aja itu. ada yang penasaran kan. Ya, siapa tahu masih penasaran gitu. Nah, yang pertama adalah misteri segitiga Bermuda. Ternyata hilangnya pesawat dan kapal di segitiga Bermuda itu Hoax ya? hoax. Segitiga Bermuda yang terletak di Miami, Bermuda dan Puerto Rico. Ya benar ngomong Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Miami dan Bermuda dan Puerto Miami Rico, dan Puerto Rico dan Los Santos. Menjadi bahan perbincangan di dunia YouTuber dan K-popers. Enggak sampai K-popper sih. Ngapain K-popper bahas segitiga Bermuda anjing. Nah, ngapain? Pokoknya total sudah ada 50 kapal dan 20 pesawat yang hilang, dan sebagian besar bangkainya masih belum ditemukan. Kalau kan konspirasi katanya ditarik oleh alien, Benar, katanya juga disodot deh katanya. Dan juga katanya di situ nanti ada juga yang percaya di situ adalah awal mula kebangkitan Dajjal. Iya, ada yang bilang juga itu katanya itu pintu akses ke multiverse lain katanya, Bermuda itu. Jadi kalau pesawatnya masuk ke situ, keluarnya dia tetap di bumi tapi dari multiverse yang lain gitu loh. Jadi sampai sekarang katanya sampai sekarang orang pesawat itu sebenarnya mereka kira itu mereka lagi di dunia mereka sendiri. Padahal sebenarnya mungkin di dunia aslinya orang ini mungkin ada dua jadinya. Ih, serem ya. Seru sih, seru. Kayak multiverse lain. Itulah banyak spekulasi di luar sana. Tapi ternyata sudah dipecahkan oleh ilmuwan Amerika. Ternyata katanya memang di area itu setelah ditelusuri banyak sekali arus teluk yang ekstrim. Jadi banyak gelombang yang dari banyak arah, angin yang bertabrakan. Akhirnya itu yang membuat banyak kecelakaan kapal. Dan juga di situ ini real karena gue ini tuh real karena gue tuh tim penyelidiknya. penyelidiknya. Gue bersama pernah kesana. Pak Albert, Pak Edi dan juga Iya. Pak
Pak Maduro juga pernah lu selidiki. Kita selidiki bareng waktu itu. Nah, pokoknya banyak arus yang berantakan kan, biasa laut itu cuma satu arus kan ke sana. Tapi di sini itu di Bermuda memang ada unsur cuacanya juga di mana semua berantakan, dan ditambah cuaca angin dan awannya juga sangat berantakan sehingga itu menciptakan banyak angin topan di sana. Itu dari pendapat dari ilmuwannya. Di Indonesia juga punya loh kayak gitu. Ada setahu di segitiga Masa Lembu namanya. Oh iya namanya. Masa Lembu. Jadi kayak itu tuh kayak segitiga Bermuda itu tuh kayak di Sulawesi, Manado. Apa gitu. Manado Kanada sama Manado. Papua atau apa? Karena dia Masa Lembu, mainnya Manado. Oh iya. Iya. Lenya Lombok. Nah, Masanya Singapura. Sarimi. Singapura. Nah, jauh ya. Pokoknya setauku di Indonesia ada juga selat yang dijulukin selat mati. Pokoknya pelaut, kapal atau apapun sangat menghindari selat itu di Indonesia ya setauku. Coba komen guys, selat apa yang dimaksud? Selat Solo. Selat Solo. Makanan. Nah, terakhir ilmuwan juga bilang bahwa hilangnya pesawat dan kapal ini akibat dari kelalaian manusia itu sendiri. Ya udah, mereka kurang meningkatkan kualitas diri dan menggunakan ijazah palsu. Itu berarti nggak boleh ya guys, melamar kerja harus pakai ijazah yang asli. Ijazah palsu. Iya, gitu. kayak gue nggak punya ijazah kuliah, nggak apa-apa karena kan emang nggak lulus. Ya embrace lah, tapi ya at least gue nggak jadi pemimpin. Pemimpin dan mencoba memahami segala hal. Iya, gitu. Maksudnya kayak bukan pemimpin, maksudnya kayak pemimpin kayak di Red Squad gitu. Kan gue bukan CEO-nya, nggak apa-apa, gue kan cuma talent doang. Cuma talent gitu loh. Iya kan, gue juga bukan jadi kayak apa sih, kayak ketua apa gitu, enggak. Terus kan kamu kan cuma bisnis kue, jangan mentang-mentang kamu ambil bisnis orang yang bukan dunia kamu sendiri. Kan jangan ambil bisnis orang. Nggak boleh ambil bisnis orang, udah punya porsi masing-masing. Bisnis. Akhirnya jadi orang Solo. Nah, asal usul pembangunan Stonehenge. Teman pernah lihat ini Stonehenge? Iya. Jadi Stonehenge itu katanya alien ya. Alien yang pindah-pindahin gitu loh. Iya, katanya ada yang bilang juga ini peninggalan manusia purba raksasa zaman dulu. Ini pun kayak taman bermainnya mereka. Taman bermain mereka. Terus kayak ini tuh salah satu landscape arkeolog terkaya di Eropa yang ada di Inggris. Bahkan kayak aneh sekali bentuk-bentuknya. Dan misterinya itu bagaimana manusia bisa memindahkan batu sebesar ini tanpa peralatan modern? Bagaimana? Kok mustahil lah. Mustahil? Gimana yang awalnya ini tanah ini tiba-tiba ada batu? Gimana yang awalnya ini harusnya buat habitat tiba-tiba ada sawit? Gimana ini awalnya ada tempat tinggal gajah tetapi jadi perumahan. Gimana ini awalnya terus gajahnya merusak perumahan dan gajahnya dibunuh. Gimana kan itu tempatnya gajah. Gimana nih orangnya hanya pion partai tiba-tiba dia menguasai semuanya. Gimana ternyata stand up comedy jadi dilaporin orang-orang kan cuma stand up comedy kok tersinggung. Kalau nggak bener mah nggak apa-apa kan. Kalau kenapa tersinggung? Kalau nggak benar. Kenapa donasi harus dipajakin dan tidak boleh seenaknya, harus lewat izin menteri? Kenapa akhirnya menteri agama ditangkap? Ternyata dia adalah pelaku yang membuat 14.000 orang jemaah haji batal di tanah suci. Kenapa mantan menteri pendidikan juga ditangkap padahal tidak ada sepeser pun dana masuk ke rekening dia. Kenapa Pak Nadiem yang awalnya udah sukses sekali dan sudah sukses dengan Gojek ternyata dia dijebak atau gimana? Kenapa kita ngomong selama ini? Kenapa? Nah, itulah. Inilah asal-usul Stonehenge yang menjadi misteri di bagaimana manusia zaman dulu itu bisa memindahkan batu tanpa peralatan modern. Tapi itu sudah diungkap oleh sejarawan Amerika juga. Semuanya dari Amerika. Pokoknya kalau Amerika sudah ngomong, kita anggap situ benar. Kita percaya. Amerika adalah admin dunia, admin bumi. Amerika adalah admin. Donald Trump adalah bapak dunia. Bapak dunia. Bapak penyelamat dunia. The World of the Dead. The World of the Dead. Ternyata Stonehenge itu setelah diselidiki terbentuknya di tahun 4.500 tahun yang lalu. Dan ternyata itu adalah zaman di mana manusia itu sudah membuat banyak sekali gerobak dan banyak juga kereta. Jadi ini tuh umurnya tidak terlalu lama. Jadi memang batu ini di zaman-zaman manusia sudah ngerti bikin gerobak, bikin kereta-kereta. Jadi makanya mereka bisa memindahkan batu-batu. Tapi setelah dipikir-pikir keren juga ya, tangan kosong bisa angkat-angkat sampai itu bisa ditidurin loh. Tapi sebenarnya penjelasan itu pun tidak masuk akal. Iya. Gerobak apa yang bisa menahan batu begini loh? Kayak
kecuali batunya tuh kecil disusul Iya. make sense ya. Kecuali di semen gitu dari kayak awal. piramid Mesir gitu kan. Itu kan buatan manusia Ini kan tuh. batu utuh. Ini batu utuh gitu. Gimana Kecuali tuh? kayak tangan lu segede-gede batu itu Kecuali mungkin ini gunung tapi dipapat jadinya gini bisa ini kayak sisa gunung Rushmore gitu. Tapi kan ini batunya tuh kayak ditumpuk. Iya, makanya apakah ilmuwan Amerika itu benar atau kita dipaksa untuk percaya saja? Iya, apakah Nah, ilmuwan apakah itu ternyata bukan dari Amerika tetapi ternyata dari Mexico Dari City Meksiko yang membenci Amerika atau Venezuela? atau Venezuela Who yang knows? yang menyebarkan hoax para bilang ini sangat masuk akal. We never know. Nah, ketiga, yang kedua terakhir, misteri kapal hantu Flying Dutchman. Kan sempat ada gosip-gosip bahwa adanya kapal Flying Dutchman adalah legenda tentang kapal Belanda yang dikutuk untuk berlayar selamanya dan tidak dapat berlabuh. Gila ya. Ini kayak di film SpongeBob Di dong. film SpongeBob katanya sampai banyak isu-isu legenda dongeng ini konspirasi bahwa banyak nelayan melihat bahwa ada kapal itu loh. Kapal tak kasat mata. Kasat mata warna hijau berterbangan bukan di laut tapi di awan. Tapi itu kembali dijelaskan oleh ilmuwan Amerika Serikat di bagian, tapi bedanya ini di bagian Texas. Tadi itu bagian California. Yang satunya lagi yang pertama Los Angeles, tapi dia sempat pindah ke Texas juga. Dia mencurigakan ya? Dia Kayak nama-nama ayam goreng nih. mungkin dari California ke Texas kayak ini nama-nama ayam goreng ini. Sabana gitu, mungkin Iya. dia dari Sabana gitu. Kenapa kayak mencurigakan sih data lu nih? Pokoknya dari semua cerita ini ada satu yang bukan. Coba tebaknya mana ya, guys? Nah, gitu. Kita belum terpecahkan. Akhirnya Flying Dutchman ini dinyangkal oleh ilmuwan Amerika. Disangkal. Dia bilang, enggak. Memang benar, ada dulu namanya Kapten Van der Decken. Dia itu membawa kapal dagang VOC melewati badai Tanjung Harapan. Dia itu memang dinyatakan hilang, tapi kan banyak kejadian, bukan berarti dia dikutuk. Enggak semua kapten yang hilang itu dikutuk, kata si ilmuwan ini. Akhirnya dia menjelaskan bahwa penampakan Flying Dutchman ini mungkin karena zaman dulu itu adanya peristiwa Fata Morgana, tahu nggak sih yang kayak di sore itu yang kayak bayangan-bayangan di kayak di itu loh, kayak di padang pasir biasanya kan kalau kita udah lelah, kita melihat itu seolah-olah kayak ada sesuatu, kayak ada gelombang-gelombang di angin, di skizofrenia ya. Iya. Apalagi kan ini kondisinya di laut, jadi kan mungkin mana tahu nelayannya lagi mabuk laut. Kata ilmunya gitu, mabuk laut, dia lagi mungkin minuman keras. Apalagi zaman dulu pelaut-pelaut itu hobi minuman keras sambil melaut. Jadi kayak bisa jadi adanya Fata Morgana, pembiasan cahaya. Jadi ya sebenarnya itu kapal itu ada di laut, tapi akhirnya mungkin pembiasan cahaya malah lihatnya seperti itu di awan. Itulah muncul cerita-cerita Flying Dutchman dan jadi tersebar bebas. Ternyata lebih dulu terungkap Flying Dutchman adalah palsu daripada terungkap ijazah ya. Ijazah ya. Dan ternyata kayak kita tuh lebih dulu mengetahui kebenaran soal Flying Dutchman terhadap ijazah. Tapi bedanya penyebar hoax Flying Dutchman ini tidak ditangkap. Penyebar hoax ini yang nyebarin hoax ini. Tapi kenapa yang itu ditangkap ya? Nah. Terakhir, misteri yang ini adalah misteri flash disk Ahmad Saroni. Isinya apa ya? Nah, banyak sekali cerita-cerita tentang flash disk Ahmad Saroni ini. Ya gila ya, yang waktu demo ya. Iya, waktu demo kan sempat heboh. Drama pasca penjarahan rumah Ahmad Saroni masih menyisakan misteri, terutama soal flash disk putih yang hilang. Menurutnya ini isinya sangat penting. Oke, gue udah pernah tahu sih. Apakah isinya adalah kode-kode rahasia negara? Apakah itu rahasia gelapnya Nicolas Maduro atau itu isinya password akun sosmednya Donald Trump ataukah isinya film-film Helvi Kandit yang belum dirilis ataukah itu isinya adalah foto-foto tersembunyi Baim Wong ataukah itu adalah bocoran transfer pemain Sintayong? We never know. Nah, ada yang berpendapat bahwa isinya adalah data dan foto pribadi dia yang tidak boleh disebarluaskan. Ada juga yang aku sempat baca di beberapa artikel ya, yang aku baca ada video-video 7 menit sama Nafa Urma gitu itu. Itu yang aku lihat dari internet ya. Itu mah udah head speech aja. Itu udah head speech dan semua masa pas banget sama Nafa Urba gitu. Iya, mungkin dicocok-colok dua orang yang lagi dibenci tiba-tiba kena isu gitu, itu mah head speech orang-orang. Bukan saya ingin membela si Roni ya, tapi kayak terlalu kebetulan gitu. Terlalu kebetulan aja. Kita juga tidak keterlaluan itu. Maksudnya Nafa Urba juga pilih-pilih kali jir. Nah, tapi dugaan yang paling meyakinkan menurut netizen,
ini flash disk itu adalah cold storage yang Bitcoin, karena memang Bitcoin itu bisa disimpan dalam bentuk PDF yang berkunci. Jadi bayangin satu Bitcoin aja udah berapa miliar. Dia mungkin ada banyak dalam flash disk ini ada beberapa data PDF Bitcoin yang nggak boleh dihilangin gitu loh. Itulah dugaannya. Tapi hanya misteri ini yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmuwan Amerika. Nah, pada akhirnya misteri flash disk Ahmad Saroni ini menjadi satu-satunya misteri yang tidak bisa diungkapin oleh dunia dan misteri yang belum dipecahkan. Menurut nggak peduli juga. Menurut Donald Trump, jujur. Donald Trump misteri ini sama mencurigakan dan sama meragukannya seperti Atlantis. Sangat-sangat misteri. Itulah guys. Misteri ini lebih misteri daripada rumor-rumor yang mengatakan Adele adalah Sam Smith. Iya. Ada juga yang bilang bahwa Drake sama Kendrick Lamar sebenarnya ada misi tersendiri. Dan juga ada yang bilang kalau ternyata Miley Cyrus itu adalah reptilian ya, sama Justin Bieber. Ada juga siapa tuh yang katanya penyanyi cewek rock yang Avril Lavigne ya, Avril Lavigne dia nggak pernah awet tua gitu. Udah digantiin. Ya. Ada juga yang bilang katanya Michael Jackson juga masih hidup. Iya gitu. Iya. Ada yang bilang dia sudah muak dengan itu, aku sempat baca tuh. Iya, dia katanya muak sama dia terlalu muak sama dunia selebriti. Akhirnya dia akhirnya memasukkan data dan dia akhirnya pergi ke pulau mana gitu loh. Iya. Gila ya. Itu dan juga ada Gayus Tambunan yang nonton golf di Singapura dengan rambut palsu jelek itu. Dan juga ada isu ini katanya ada yang bilang juga Eminem sebenarnya dia kembarannya siapa gitu, artis juga penyanyi. Memang banyak sekali misteri di luar sana dan salah satunya adalah misteri flash disk Ahmad Saroni yang tidak bisa diungkapin oleh ilmuwan di Amerika sekarang. Iya, masih menjadi misteri. Menurut kalian apakah isi flash disk Ahmad Saroni, apakah isinya adalah resep kelapa tart? Apakah isinya adalah dance covernya Harvey Kardin? Ataukah isinya adalah single Happy Kardit fit Manis Manja grup. Nah, ataukah itu adalah apakah isinya adalah resep obat untuk orang yang kecanduan Los Santos? Kita nggak pernah tahu. Ya itulah guys untuk Poci minggu ini. Minggu depan atau 2 minggu lagi harusnya kita akan kedatangan segmen baru ya guys, satu lagi dari lu suruh kirim orang dulu cerita siapa tahu. Jadi intinya aku akan bikin segmen untuk membahas urban legend per daerah. Jadi coba kalian komen di bawah, sebutkan daerah kalian. Kirim email. Gimana sih? Kirim ke email ke ini di bawah ini, tulis subjeknya urban legend strip nama daerah kalian. Jadi dan kalian ceritakan daerah kalian ini punya urban legend apa sih, biar kita bisa sama-sama sharing. Ternyata di daerah ini ada cerita dongeng ini loh, ada urban legend ini loh. Soalnya aku nggak ingin urban legend yang ada di internet doang yang sudah terlalu banyak dibaca. Aku ingin dari kalian sendiri yang tahu lebih dalam tentang daerah kalian sendiri. Gue pengen cerita juga sih. Nah itu gadis berbaju merah dari Palu. Nah itu, soalnya aku percaya setiap kota dan daerah itu pasti ada cerita gelapnya sendiri di luar internet yang sudah terlalu populer. Kita bahas yang hidden gem, urban legend gitu. Sebenarnya HS itu bisa syuting sekarang, tapi dia tuh mau beli nggak tahu sih anjing kayak ekstra banget, kayak apa nggak tahu dia apa yang mau dibeli. Jadi kayak ditunggu saja, kita ada dekorasi yang ingin kita tambahin. Jadi sambil nunggu minggu depan atau 2 minggu lagi, kalian komen ya. Komen di email ini, subjeknya urban legend strip daerah kalian. Gue mau ke Thailand anjir besok. Nah itu lu bisa jadi ketemu hari ini. Oh iya, ini apanya Selasa kan? Hari ini gue mau ke Thailand anjir. Hari ke Thailand. Pokoknya dia lagi mengumpulkan survei urban legend yang ada di Thailand ya? Bangkok dan Pratanamis itu. Nah, itu guys untuk episode Poci minggu ini. Jangan lupa komen, like dan share. Dan kita sampai jumpa di Poci selanjutnya malam 3 Yasinan. Poci na pulau terbaik.